أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang ditentukan pengamalannya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran banyak keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dijelaskan dalam hadis, kedudukan sholat tahajud berada tepat di bawah sholat 5 waktu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah, dan puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat paling utama setelah sholat maktubah adalah sholat di tengah malam, dan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai sahabat, ketahuilah, sebaiknya sholat tahajud dikerjakan di tengah malam atau akhir malam, termasuk dalam sepertiga malam terakhir, karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya haina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud 40 hari berturut-turut. Wahai sahabat, dalam penerapannya, sebagian muslim ada yang mengamalkan sholat tahajud 40 hari tanpa putus. Melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut bertujuan untuk menciptakan kebiasaan agar dapat melaksanakan sholat tahajud dengan rutin. Waktu 40 hari tidak ditetapkan secara sembarangan. Waktu tersebut ditentukan sebagai target agar pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik. Ditambah lagi, hal itu diakuinya termotivasi dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan keutamaan dari sholat berjamaah selama 40 hari. Barang siapa mengerjakan sholat berjamaah selama 40 hari semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapati takbiratul ihram, niscaya ditulis baginya 2 pembebasan, yakni pembebasan dari neraka dan dari kemunafikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Waktu 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kematangan dalam beribadah.
Untuk itu, tidak ada salahnya bagi muslim dalam menerapkan sholat tahajud 40 hari berturut-turut. Lantas, apa sajakah keajaiban sholat tahajud 40 hari berturut-turut? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban sholat tahajud selama 40 hari secara teratur dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat tahajud dilakukan pada waktu yang paling sulit di malam hari ketika kebanyakan orang tidur. Sholat tahajud membutuhkan kesadaran dan ketulusan hati untuk melakukan ibadah di waktu yang sulit tersebut, sehingga dapat membantu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Sholat tahajud dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa, karena ibadah ini melibatkan pengorbanan, waktu, dan usaha yang signifikan untuk beribadah pada waktu yang sulit. Selain itu, sholat tahajud juga melibatkan bacaan surat-surat yang bermakna, yang dapat membantu menghilangkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, meningkatkan keberkahan hidup. Manfaat sholat tahajud 40 hari umumnya dianggap sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan keberkahan hidup. Keberkahan hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membantu membuka pintu rezeki yang berkah dari Allah. Yang keempat, penyebab husnul khotimah. Wahai sahabat, mati pasti akan menjemput setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali kita. Saat kita dijemput ajal, maka satu yang menjadi poin penting yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah akan menentukan kita masih dalam keadaan Islam dan iman atau tidak saat nyawa kita dicabut. Saat mati tidak membawa iman, maka amal yang telah kita lakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khotimah ini sangat didambakan pada semua umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan sholat tahajud, maka akan mengantarkan kita menuju husnul khotimah. Yang kelima, meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. Sholat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat nanti. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan dunia. Semuanya akan mati dan hancur. Pada hari tersebut, tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amal baik yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita, meringankan apa yang kita rasakan ketika di akhirat kelak. Yang keenam, akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan derajat yang mulia. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji, sehingga membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79.
Yang ketujuh, dikabulkannya doa-doa. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dianjurkan karena janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud kemudian setelahnya meminta sesuatu maka akan diberikan, memohon ampun maka akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rob, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sholat tahajud merupakan sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari yang akan memberikan waktu dan suasana khusyuk untuk berdoa. Di waktu tersebut kita dapat menumpahkan segala keluh kesah yang kita rasakan kepada Sang Khalik. Hanyalah kepadanya tempat untuk mengadu dan meminta. Yang kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wahai sahabat, melakukan sholat tahajud dengan gerakan-gerakan yang dilakukan serta bangun di sepertiga malam akan menjadikan seperti terapi penyakit yang ada dalam tubuh. Hal ini karena dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Telah dilakukan riset bahwa secara bioteknologi, sholat tahajud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sistem kekebalan tubuh ini akan menjadikan tubuh tidak mudah terserang penyakit karena sistem imun yang akan menyerang setiap bibit-bibit penyakit serta benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Melaksanakan sholat tahajud sangat baik untuk para penderita penyakit berat seperti kanker, bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri yang sering melanda penderita kanker. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.